Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler dan Psikiatri 2. Saya Jerry Maratis, dosen pengampu mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler dan Psikiatri 2. Pada sesi pertama ini, temanya adalah pengantar Fisioterapi Neuromuskuler dan Psikiatri 2. Ya. Baik. Untuk itu, di awal pertemuan kita perlu pahami bahwa Universitas Esa Unggul ini memiliki visi ya. Dan tentunya visi ini kita bersama-sama untuk mencapainya, yaitu menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dalam hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Untuk mencapai visi itu diperlukan misi-misinya. Nah, apa saja misi-misinya? Yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, juga menciptakan suasana akademik yang kondusif, kita saling partisipatif ya antara dosen dan mahasiswa, dan pemangku juga kepentingan dikaitkan dengan yang ketiga, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Baik, untuk itu saya ingin di awal ini menjelaskan terkait dengan apa saja sih pertemuan di mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler dan Psikiatri 2 ini. Nah, perlu ditekankan teman-teman bahwa kita ada 14 pertemuan. Yang pertama ini ya saat ini pengantar Fisioterapi Neuromuskuler 2 ya. Lalu kita lanjutkan pada fisioterapi pada gangguan lesi plexus brachialis pada pertemuan 2. Kemudian kita lanjutkan lagi minggu ketiganya pada fisioterapi pada gangguan lesi plexus lumbosakralis. Kemudian pada kasus pada fisioterapi pada gangguan Bell's palsy pada pertemuan keempat. Ke pertemuan kelima pada fisioterapi pada gangguan Guillain-Barré syndrome. Nah, pada pertemuan keenam ini juga tidak kalah penting juga bahwa fisioterapi pada saraf perifer juga ini kita perlu lihat pada kasus-kasus banyak ya di neuromuskuler 2 dan psikiatri ini kasus saraf perifer yang mendominasi. Itu yang keenam adalah fisioterapi pada gangguan multiple sclerosis. Dan sebelum UTS tepatnya pada pertemuan ketujuh ada temanya ada fisioterapi pada gangguan amyotrophic lateral sclerosis. Nah, pada amyotrophic lateral sclerosis ini bisa terkena pada sistem saraf pusat dan juga bisa terkena pada sistem saraf perifer. Jadi bisa dua-duanya ya. Ada contohnya ya. Stephen Hawking, teman-teman masih ingat ya, tapi sudah almarhum. Baik, setelah UTS kita lanjutkan pertemuan ke-8, yaitu fisioterapi pada gangguan neuropati, dan yang ke-9 ada fisioterapi pada gangguan drop foot. Nah, untuk berikutnya adalah yang ke-10, fisioterapi pada gangguan carpal tunnel syndrome. Nah, setelah ke-10 ini tentunya kita kaitkan dengan psikiatri ya. Diharapkan mahasiswa semuanya bisa memahami tidak hanya pada gangguan neuromuskuler saja tapi juga psikiatri. Nah, pada pertemuan 11 ada fisioterapi pada gangguan depresi ya. Nah, pada kondisi pandemi Covid ini memang terjadi perubahan yang sangat fluktuatif ya, sangat mendadak juga ya, sehingga kadang terjadi harus mudah beradaptasi. Tapi kalau jika tidak nih akan berdampak pada depresi, juga bisa mengakibatkan terganggu juga fungsi dari tubuh juga dan juga kejiwaan juga. Nah, pertemuan ke-12 fisioterapi pada anxiety ya, kecemasan yang berlebihan.
Pada pertemuan ke-13 pada fisioterapi pada gangguan bipolar, ya, yang kadang marah, kadang senang sekali. Ini ada hal yang berbeda. Nah, yang terakhir adanya fisioterapi pada gangguan skizofrenia, ya, dengan gangguan kejiwaan. Ini materi kita di 14 pertemuan, ya. Apakah bisa ditangkap ya? Insya Allah ya. Kita coba dulu dari yang pertama ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nah, ini juga bisa dikaitkan pada referensinya, yaitu di buku yang berjudul Saraf Perifer Masalah dan Penanganannya, juga dari Mahadewa ya, dan juga dari buku O'Sullivan ya di sini tahun 2017 dengan judul Improving Functional Outcome in Physical Rehabilitation. Itu ya sekilas terkait dengan kontrak pembelajaran kita selama 14 pertemuan. Nah, untuk itu ada penilaiannya terkait dengan absensi, teman-teman semua. Absensi ini bernilai 10% dengan mengisi absen saat pertemuan maya ya. Jadi mereplay link Google Drive di learning bagian diskusi, kemudian dengan menuliskan satu soal pilihan ganda ABCDE terkait dengan materi yang disampaikan. Itu menandakan teman-teman sudah absen, sudah present, hadir. Kemudian tugas dan kuis ini terkait dengan teman-teman akan mengisi kuis ya dengan 5 soal pilihan ganda. Kemudian UTS juga nilainya 30% sama dengan tugas dan kuis. UAS juga 30%. Ini total 100%. Semoga teman-teman semua bisa melengkapi ya sampai 100%, baik absensi, tugas, UTS, dan UAS, sehingga bisa mendapatkan nilai maksimal. Baik, bagaimana semua teman-teman? Kita menginjak pada pertemuan 1 ya. Nah, terkait pengantar ini ya teman-teman semua, kita diharapkan di sini mahasiswa mampu memahami gangguan sistem saraf perifer. Dan yang kedua, tentunya mahasiswa mampu berpikir kritis ya dan memberi solusi ya pada gangguan sistem saraf perifer serta menganalisis ya apa saja yang diperlukan pemeriksaan maupun asesmen dan juga intervensi yang bisa diberikan pada gangguan neuromuskuler dan psikiatri 2 ini. Oke, tentunya teman-teman semua masih ingat ya adanya pembagian sistem saraf yang dibagi menjadi 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Ya, sistem saraf pusat sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan semester 4 yang lalu, terkait dengan apa saja yang mensarafi pada sistem saraf pusat. Di sini ada organ-organ yang paling penting ya di sini adalah yang letaknya di atas, yaitu di kepala kita, yaitu otak, dan juga di tulang belakang kita. Di dalamnya itu ada medula spinalis, 2 organ penting yang mensarafi pada tubuh kita sebagai sistem saraf pusat ya, di mana otak terdiri dari cerebrum, cerebellum, dendrocephalon, dan batang otak. Sedangkan di medula spinalis ya, kita tahu ya, mulai dari cervical sampai daerah sakral ya. Nah, untuk sistem saraf perifer yang kita akan perdalam di sini pada materi mata kuliah
fisioterapi neuromuskuler dan psikiatri 2 ini akan dibahas terkait dengan sistem saraf perifer, dominan, dan psikiatri, terkait dengan divisi motorik dan sensorik ya, terkait motorik itu yang ke bawah ya, efren, sedangkan yang sensorik dari reseptor ke arah atas, afren, yang menuju otak. Ini ya teman-teman semua, bahwa di sini ada saraf otonom, saraf simpatis yang terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis, dan pada saraf somatik ini ada saraf kranialis dan saraf spinalis. Ini ya, yang di atas ini sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan medula spinalis. Ya, sampai sini brainstem otak ya di sini. Nah, ini medula spinalisnya di bawah sini ya. Ya, di sinilah tepatnya ya. Sedangkan di bawah ini ada ke arah anggota gerak kita nih, sistem saraf perifer ya, yaitu di spinalis dan kranialis ini ya. Baik, nah sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer ini saling terintegrasi ya. Tadi ada dari otak dulu sebagai sistem koordinasi, sistem pusatnya akan menuju ke bawah ya, disebut ini ya, menuju ke saraf tepi ya. Nah, di mana disebut efren, yaitu sistem saraf motorik ya. Motorik ada yang otonom, ada somatik. Nah, otonom, simpatik, dan parasimpatik, sedangkan somatik ini otot-otot rangka hingga menuju ke organ efektor, sedangkan parasimpatis dan simpatis menuju ke otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Ya. Nah, jika pada sistem saraf aferen, yaitu dari organ reseptor ya, somatik maupun visceral, ini menuju ke atas ya, menuju ke medula spinalis, lalu dilanjutkan ke jaras ascendens yang menuju ke otak, lalu dipersepsikan otak hingga baru dikembalikan menuju ke jaras descendens yang akhirnya timbullah suatu gerakan. Demikian ya siklus sistem saraf